Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya Pranata, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya terhadap lembaga Laznas Darut Tauhid Peduli Surabaya. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022 di kantor DT Peduli Jatim, Ruko Sakura Regensi, Jalan Jetis, Seraten nomor 3, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya. Baik, sebelum kita menuju ke hasil analisis SWOT, hendaknya kita mengetahui sejarah dan profil singkat dari lembaga yang akan kita analisis terlebih dahulu. Jadi lembaga Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat Laznas Darut Tauhid Peduli ini atau biasa disingkat dengan Laznas DT Peduli ini merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hasil penghimpunan dana siswa tersebut biasanya digunakan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, hingga sosial kemanusiaan. Prioritas utama dari lembaga ini saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Lembaga ini didirikan oleh Kyai Haji Abdullah Gimnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dan bertekad untuk menjadi model lembaga amil zakat nasional yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata di seluruh Indonesia. Kiprah Darut Tauhid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi lembaga amil zakat nasional sesuai dengan SK Menteri Agama nomor 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016 yang kemudian diperbarui dengan SK Menteri Agama nomor 403 tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022. Jadi dikarenakan di kota Surabaya ini merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang cukup besar, yakni sekitar 15 triliun. Karenanya Darut Tauhid Peduli sebagai lembaga amil zakat nasional berupaya memaksimalkan potensi ZIS dengan membuka kantor perwakilan di Jawa Timur pada tahun-tahun yang lalu. Kantor perwakilan DT Peduli Jawa Timur ini bertempat di Jalan Ketintang, Seraten, Ruko Sakura Regensi, Blok 03, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Lembaga DT Peduli ini mempunyai visi yaitu menjadi model lembaga amil zakat nasional yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Sedangkan misinya yaitu mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, dan sedekah, serta memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri. Baik, berikutnya kita menuju ke analisis SWOT. Kita mulai dari yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari lembaga atau kekuatan yang dimiliki oleh lembaga DT Peduli ini. Kekuatan yang pertama adalah lembaga DT Peduli ini berbasis dari pondok pesantren atau yayasan Darut Tauhid yang diasuh oleh tokoh agama nasional Kyai Haji Abdullah Gimnastiar sehingga cukup familiar dan dikenal di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, dikarenakan lembaga DT Peduli ini di bawah Yayasan Darut Tauhid sehingga Yayasan Darut Tauhid ini memiliki jaringan bisnis yang cukup luas seperti travel dan umroh, lembaga pelatihan, boarding school, sehingga lembaga DT Peduli ini lebih mudah untuk saling bersinergi atau berkolaborasi dengan anak-anak
dari Yayasan Darut Tauhid tadi. Lalu strength yang ketiga adalah jaringan alumni Ponpes Darut Tauhid cukup luas sehingga mudah bagi lembaga DT Peduli untuk mencari guru-guru tahfidz atau guru ngaji untuk berbagi ilmu baik kepada lembaga itu sendiri maupun kepada masyarakat sekitar atau kaum duafa. Lalu strength yang keempat, lembaga DT Peduli ini sudah memiliki 20 cabang di beberapa provinsi dan kota di seluruh Indonesia sehingga memungkinkan untuk berkolaborasi, tukar pendapat dengan cabang yang lain. Lalu yaitu berikutnya adalah kelemahan atau weakness dari lembaga ini. Yang pertama adalah fasilitas masih belum terlalu memadai karena kantor cabang di Surabaya masih baru. Misalnya komputer masih belum berspek tinggi dan kurangnya perlengkapan untuk dokumentasi. Lalu yang kedua, beban kerja cukup tinggi untuk satu individu dalam satu divisi, dikarenakan SDM-nya yang masih minim sehingga setiap individu harus menanggung beban kerja yang cukup berat. Lalu yang berikutnya kita menuju ke yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Opportunity yang pertama adalah DT Peduli Surabaya ini sudah beberapa kali berkolaborasi dengan perusahaan BUMN dalam berbagai program maupun untuk funding atau penghimpunan dana. Lalu opportunity yang kedua adalah kota Surabaya ini sangat padat dan memiliki banyak perusahaan sehingga banyak PT atau perusahaan yang sering menggandeng DT Peduli ini untuk melakukan CSR, Corporate Social Responsibility, atau biasa disebut tanggung jawab sosial lingkungan sekitar, yaitu program dari setiap PT untuk mensejahterakan dan menyantuni masyarakat sekitar kawasan pabrik atau PT. Lalu opportunity yang ketiga yaitu kota Surabaya ini memiliki banyak sekolah sehingga memungkinkan untuk diajak kolaborasi atau bekerja sama dalam ranah program pendidikan dari lembaga DT. Lalu yang keempat, lembaga Siswaf masih memiliki lembaga Siswaf masih memiliki potensi yang sangat besar di wilayah Jatim karena padatnya penduduk dan masih banyaknya warga yang kurang sejahtera di wilayah Jatim. Lalu opportunity yang kelima atau yang terakhir adalah lembaga DT Peduli ini sudah tergabung dalam Forum Zakat, yaitu lembaga yang menaungi seluruh lembaga-lembaga zakat di Indonesia yang telah legal dan telah diaudit oleh Kemenak dan Basnas. Lalu yang berikutnya kita menuju ke threat atau ancaman-ancaman yang berasal dari lingkungan luar atau eksternal. Ancaman yang pertama adalah isu radikalisme yang bisa memberikan citra negatif terhadap lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Islam, terutama setelah kasus beberapa bulan yang kemarin yang menimpa aksi cepat tanggap sehingga beberapa donatur ada yang mempertanyakan proses pengelolaan dananya. Lalu yang kedua, lembaga DT Peduli ini kan juga memiliki program pemberdayaan sosial di luar negeri seperti menyalurkan bantuan terhadap negara-negara yang sedang berkonflik seperti Palestina, Suriah, Rohingya, dan lain-lain, sehingga muncul isu-isu yang tidak baik yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertabayun terlebih dahulu. Lalu ancaman yang ketiga adalah kurangnya inovasi dari lembaga DT Peduli, sedangkan lembaga lain sudah banyak berinovasi sehingga lembaga DT Peduli ini bisa kalah start dan banyak donatur yang memilih pindah ke lembaga lain. Baik, berikutnya adalah kritik dan saran dari hasil observasi saya, yaitu yang pertama adalah hendaknya staf-staf senior dari DT Peduli ini diharapkan bisa lebih menerima masukan dan ide-ide dari junior-juniornya atau staf-stafnya yang masih lebih muda, agar lembaga DT Peduli ini bisa terus berinovasi dan bersaing dengan lasnas yang lainnya yang selangkah lebih maju. Lalu yang kedua yaitu mengadakan perekrutan staf dan karyawan baru dengan sistem perekrutan yang lebih ketat agar lembaga ini memiliki SDM yang berkualitas guna memajukan lembaga serta untuk mengefisiensi dan meringankan beban tugas yang ada di setiap divisi.
Lalu yang ketiga, dengan banyaknya potensi, peluang, serta kekuatan yang dimiliki oleh lembaga ini, semoga para staf dan relawan bisa terus istiqomah dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, dan tidak mudah terlena dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh lembaga ini. Lalu yang keempat, jika memungkinkan, sediakanlah anggaran untuk mengupgrade fasilitas sarana dan prasarana bagi para staf agar lebih betah dan efisien dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya di divisinya masing-masing. Lalu yang terakhir, yang kelima, pihak Darut Tauhid Peduli ini harus tetap konsisten untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat serta mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam melakukan kebaikan. Berikutnya adalah yaitu foto-foto hasil dokumentasi pada saat observasi. Dari gambar kiri ke kanan yaitu adalah ruangan kerja di lantai 2. Lalu gambar yang kiri itu adalah ruang resepsi atau front office, ruangan bagian depan. Lalu yang sebelah kanan itu adalah tampak lembaga Titip Peduli dari pinggir jalan. Lalu yang berikutnya dari foto sebelah kiri ini adalah papan tulis yaitu hasil perolehan funding dari setiap anggota atau staf dari Titip Peduli. Lalu gambar yang sebelah kanan adalah ruang kerja di lantai 2. Maksud saya ruang koordinasi lantai 2. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ucap kata. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.